Pernahkah kamu menghadiri upacara wisuda dan bertanya, kenapa semua lulusan memakai jubah hitam panjang dan topi kotak di kepalanya? Apa itu hanya sekedar tradisi atau ada kisah yang lebih dalam di balik busana tersebut? Hari ini, kita akan menelusuri akar sejarah dari pakaian wisuda yang sering kita anggap modern itu. Dan siapa sangka, jejaknya justru berakar dari gereja Katolik dan dunia pendidikan abad pertengahan. Mari kita mundur ke abad ke-12 dan 13. Saat itu, universitas-universitas pertama di Eropa seperti Bologna, Paris, Oxford, dan Cambridge mulai tumbuh sebagai pusat pembelajaran. Tapi berbeda dari hari ini, para pengajarnya bukan dosen seperti zaman sekarang, melainkan para imam, biarawan, dan rohaniwan Katolik. Mereka mengajar sambil mengenakan pakaian khas rohani, jubah panjang yang tertutup, lengkap dengan penutup kepala. Karena hampir seluruh tenaga pendidik berasal dari gereja, lambat laun pakaian mereka menjadi identik dengan dunia akademik. Inilah cikal bakal dari busana wisuda yang kita kenakan sekarang. Jubah akademik bukan sekadar kostum resmi, tapi peninggalan dari masa ketika pendidikan dan iman berjalan berdampingan. Lalu bagaimana dengan topi kotak persegi itu yang kita sebut mortarboard? Ternyata bentuknya terinspirasi dari biretta, yaitu topi tradisional yang dikenakan para imam dan kardinal Katolik. Biretta sudah digunakan sejak abad ke-15 dan bentuknya yang persegi dipercaya melambangkan ilmu pengetahuan, kitab suci, dan keteraturan pikiran. Ketika universitas menyerap elemen dari dunia rohani, biretta ikut masuk dan diadaptasi menjadi topi akademik. Seiring waktu, bentuk dan warnanya mengalami perubahan hingga menjadi topi wisuda yang kita kenal sekarang. Universitas seperti Oxford dan Cambridge menjadi pelopor dalam hal ini. Sejak awal abad ke-14, mereka mulai menetapkan aturan pemakaian jubah dan topi untuk para lulusan. Dan aturan ini bertahan selama ratusan tahun, bahkan hingga ke zaman modern. Gereja Katolik memiliki peran besar dalam membentuk dunia pendidikan tinggi. Tokoh-tokoh besar seperti Santo Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan Anselmus dari Canterbury bukan hanya ahli teologi. Mereka juga ilmuwan, filsuf, dan pengajar di universitas-universitas awal. Dari mereka kita mewarisi cara berpikir kritis, metode ilmiah, dan semangat mencari kebenaran. Ilmu dan iman bukan dua dunia yang terpisah, justru saling menguatkan. Meski zaman telah berubah dan pendidikan kini bersifat lebih sekuler, simbol-simbol akademik itu tetap bertahan. Jubah panjang yang dulu dipakai para rohaniwan, kini menjadi lambang kehormatan dan pencapaian akademik. Topi biretta yang dulu melambangkan kebijaksanaan rohani, kini jadi simbol kelulusan yang dirayakan secara global. Jadi, saat kamu melihat wisudawan berdiri di podium dengan jubah dan topi itu, ingatlah, mereka sedang mengenakan warisan panjang dari tradisi gereja, dari dunia pendidikan, dan dari para pencari kebenaran yang mendahului kita. Busana wisuda bukan hanya tentang perayaan kelulusan. Itu adalah simbol perjalanan ilmu, iman, dan sejarah. Sebuah jejak yang masih hidup, meski banyak yang tak lagi menyadarinya. Kalau kamu merasa cerita ini membuka wawasanmu, bantu sebarkan dengan like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video katekese santai Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.